lanjutkan sedikit lagi ya. Dia kan 13 baru 3 ya. Oh, masukkan 10. Iya. Dari kata toba. Baca kata toba. Musa mana? 3 Musa 11 banyak. Hendak menjadi hamba. Tolu Musa. Oh, Tolu Musa. Oh, tolong Musa. Ah. 68. Tolu Musa itu rupanya kitab imamat ya. Kalau 1 Musa kejadian, 2 Musa ulangan, Tolu Musa imamat. Bindu itu artinya pasal ayat ya. Oke, kita mulai. Nampak apa saya di situ? Nampak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ujian 10 menit lagi ya. Sebelum ujian kita selesaikan sedikit lagi. Baru 3 kesamaan antara Bible dan Al-Quran. Terus ini kesamaan juga ya. Cuma ini bedanya segalanya halal. Menurut ajaran Injil segalanya halal. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Segala sesuatu itu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Nah, ini yang disampaikan oleh Paulus itu ya. Surat kiriman Paulus. Lanjut. Yang keempat, Al-Quran dan Bible sama-sama menganjurkan jenazah memakai kain kafan. Nabi Isa atau Yesus itu memakai kain kafan. Markus 15 ayat 46. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannyalah sebuah batu ke atas kubur itu, walaupun baru mati beberapa jam, tetapi umat Kristiani pada saat ini membiarkannya sampai beberapa hari. Jadi soal jenazah itu harus pakai kain lenan, kain warna putih menurut Nabi Isa atau Yesus. Kemudian harus dipercepat menguburkannya. Tapi orang Nasrani sekarang sampai 3 hari. Harus dipercepat. Kemudian di atas kuburannya itu ditaruh batu saja. Tulisan ya, tidak dibangun, tidak boleh membangun kuburan. Mereka nyatanya dibangunnya besar-besar, dikasih pelang salib. Itu penyimpangan dari kitab Injil itu sendiri. Waalaikumsalam. Yang kelima, kitab Matius 27 ayat 59 sampai ayat 60. Termasuk ini Lukas pasal 23 ayat 53. Dan sesudah menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur dan digali di dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat yang lain. Ini masih tentang mayat jenazah pakai kain kafan menurut ajaran Injil. Nyatanya sekarang mereka pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, pakai dasi kupu-kupu. Kayaknya mau berdangsa dengan malaikat apa yang menanya dalam kubur itu? Iya, mau berdangsa dengan mungkar dan nakir barangkali. Nah, yang kelima, Bible dan Al-Quran sama-sama mengakui Nabi Isa, mengaku utusan Allah. Nah, Yohanes 5 pasal 30, Lukas 10 ayat 16, Markus 9 ayat 37, Matius 10 ayat 40. Barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku,
berarti ia menyambut dia yang telah mengutus aku. Jadi kata Nabi Isa, siapa yang menyambut aku sama dengan menyambut dia yang telah mengutus aku. Siapa dia yang telah mengutus aku? Allah Subhanahu wa taala. 5 menit lagi. Oh ya, 5 menit lagi. Kita kejar waktu ya. Kita cukupkan 13. Ini baru 5. Yang keenam, sama-sama mengakui Allah satu-satunya Tuhan. Ya, ini kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Nah, ini tadi sudah ada juga ulangannya, tapi ini mempertegas lagi, sama-sama mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan mengakui Nabi Isa sebagai utusan atau sebagai Rasulullah. Jadi syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. 7. Sama-sama mengenal kiblat. Nah, ini dia. Bersujud menghadap kiblat. Mazmur pasal 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Kan jelas satu tujuannya ke Baitullah, pakai kiblat. Dalam ajaran mereka sebetulnya ada kiblat, tapi nyatanya tidak dipakai. Yang memakainya siapa? Islam. Makanya seandainya Bible yang benar, orang Islam lah yang masuk ke dalam surga. Tapi kalau Al-Quran yang benar, kitab mereka yang salah, mereka masuk neraka. Kenapa? Mereka tidak mengamalkan Bible, apalagi Al-Quran. Kita mengamalkan Al-Quran sekaligus telah mengamalkan Bible yang sebenarnya. Yang ke-8, Islam atau Al-Quran dan Bible sama-sama mengenal puasa. Jadi dalam agama Kristen itu ada puasa, di dalam agama Yahudi ada juga puasa. Kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Manakala Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, kan jelas tuh. 40 hari 40 malam dia puasa, laparlah dia. Setelah lapar itu dicobai oleh iblis. Engkau telah dekat kepada Allahmu, sekarang aku coba. Ayolah. Diangkatlah dia pergi ke atas gunung yang tinggi. Nampaklah istana yang megah. Ambil olehmu istana yang megah yang nampak dari gunung ini. Untuk engkau dengan satu syarat, 1 detik saja engkau sujud kepadaku. Jawab Nabi Isa, hei iblis sang penggoda, enyahlah engkau dari sini. Aku tidak akan pernah sujud kepadamu walaupun 1 detik pun. Tapi sembahlah Allah, Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhan seluruh umat manusia di dunia. Nah, 1 detik pun tidak mau Nabi Isa. Digoda, tidak mau sujud kepada iblis. Digoda pula lah Nabi Isa dibawa kepada suatu gedung yang tinggi. Hei Isa, kalau engkau dekat, telah puasa dekat dengan Tuhanmu, coba engkau terjun ke bawah, kakimu akan ditahan oleh Tuhan. Nah, apa jawab Nabi Isa? Janganlah engkau mencobai Tuhanmu dengan bermain-main. Jangan engkau pergurau sendakan agama. Tidak boleh engkau terjun begitu saja, berarti engkau telah mencelakai dirimu. Lalu dia dibawa ke padang gurun. Sampai di padang gurun banyak itu batu-batu besar, ada kerikil. Hei Isa, engkau telah berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau benar engkau dekat dengan Tuhanmu, dekat dengan Allah, coba jadikan roti itu batu-batu dan kerikil. Apa jawab Nabi Isa? Hei iblis sang pencoba, ada tertulis di kitab Taurat bahwa manusia hidup di dunia ini bukan hanya memerlukan roti, bukan hanya perlu makanan jasmani saja, tapi juga memerlukan makanan rohani. Jangan pikiranmu cuma roti. Nah, selamatlah Nabi Isa dari godaan iblis sang pencoba karena telah berpuasa 40 hari 40 malam. Nyatanya siapa yang mengamalkan puasa? Umat Islam. Padahal dalam kitabnya ada diwajibkan berpuasa. Wajib berpuasa dalam kitab Injil, kitab Matius pasal 10, pasal 4 ayat 1 sampai 10. Nanti dalam ujian ditanya ada dapat mengenai wajib puasa. Matius 4
Ayat 1 sampai rekam itu dalam kepala, iya kan? Tentang puasa, kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Nah, lanjut. Tinggal sedikit lagi. Tinggal 4 menit. Nih, sama-sama mengenal poligami. Ya, ini ibu-ibu harus mau dipoligami. Kitab Raja-Raja 11 ayat 3. Nah, Nabi Sulaiman mempunyai 700 istri dari kalangan bangsawan dan 300 orang dari gundik. Gundik itu artinya pembantu ya. Dan istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Selalu kadang-kadang sampai lalai dia sholatnya karena tergoda oleh istri-istri. Ya, terlena ya. Raja-raja, 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Ini ada bahasa Bataknya nih. Siapa yang bisa nih? Apa katanya di dalam ini? Toluratus radingna. Toluratus itu 300 ya. 300 pembantunya. 700 perempuan. Nah, 700 perempuan artinya 700 istrinya. Nah, lalu toluratus radingna 300 pembantu-pembantunya atau gundik-gundiknya. Angkana pailang rohani rajai. Itulah yang menggoda rajanya itu. Raja itu raja-rajanya. Kita raja-raja. Oke ya. Jadi bapak-bapak saudara, kalau ceramah nanti jangan lurus-lurus bahasa Indonesia saja. Tolong komunikasikan sedikit dengan bahasa daerah supaya jangan kaku. Iya kan? Bahasa Batak boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Minang rancak mana. Sesuai dengan audiensnya. Kalau di Pekanbaru ini kan banyak orang Minang. Kasih juga Injil bahasa Minang, ada itu. Ada. Sudah baca itu? Injil bahasa Minang sudah baca belum? Ada, judulnya Kabar Baik nan ditulis di Lukeh. Kabar baik yang ditulis oleh Lukas. Sudah ada Injil bahasa Minang. Hati-hati. Hati-hati ya. Itu. Oke, lanjut. Yang ke-10. Tinggal sedikit lagi. Al-Quran dan Bible sama-sama mewajibkan pakai kerudung. Ini dia. Pak, 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Apa katanya? Wanita yang bernubuat, yang berdoa, yang kepalanya tidak ditudung sama dengan dia telah menghina kepalanya sendiri. Karena itu wanita yang berdoa hendaklah dia menudungi kepalanya. Wanita yang tidak mau menudungi kepalanya lebih baik dia mencukur kepalanya sampai botak. Akan tetapi karena botak itu merupakan aib bagi wanita, hendaklah dia menudungi kepalanya. Wajib pakai jilbab menurut kitab Injil. Kalau menurut Al-Quran wajib pakai jilbab. Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Dikuatkan lagi oleh surat An-Nur ayat 30. Ya. Qul lil ayat 31. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Sampaikanlah kepada wanita-wanita beriman seluruh dunia, hendaklah dia menundukkan pandangan matanya, hendaklah dia menutup auratnya. Oke. Sedikit lagi, 2 menit lagi. Al-Quran dan Bible sama-sama mewajibkan bersunat. Nah, kitab Kejadian pasal 17 ayat 14. Orang-orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hitamnya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya, dan ia mengingkari perjanjianku. Jadi kata Allah, hei Musa, inilah perjanjian antara aku dengan umatmu, bahwa setiap laki-laki itu harus disunat kulit khatannya. Yang tidak disunat akan dilenyapkan dari muka bumi. Jadi ingat ya, ada yang tak sunat sini? Dilenyapkan dari muka bumi. Dilanjutkan lagi oleh Kisah Para Rasul pasal 44 ayat 1, Kisah Para Rasul 44 ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah
menjadi percaya, dia datang berkata orang-orang yang bukan Yahudi harus disunat juga dan wajib untuk menuruti hukum Musa. Jadi bukan orang Yahudi aja yang harus disunat, yang bukan Yahudi harus disunat juga. Menurut kitab Kisah Para Rasul pasal 44 ayat 5. Oke. 1,5 menit lagi. Al-Quran dan Bible sama-sama mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Yohanes pasal 16 ayat 8. Ini menceritakan tentang Nabi Muhammad. Nanti Nabi Muhammad akan datang sesudahku, kata Nabi Isa. Kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Kalian tidak akan bertemu dengan aku lagi. Muhammad itu nanti akan datang. Tapi ada ciri-cirinya. Kalau datang Muhammad itu nanti, ciri-cirinya yang pertama dia memuliakan aku, kata Nabi Isa. Dia memuliakan ibuku dan dia menyembah Allah yang satu. Dan Allah menaruh firman di dalam mulutnya, apa yang dia ucapkan benar adanya. Orangnya jujur, yang kita sebut dengan siddiq ya, amanah, tabligh, fatonah. Itu disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi dalam Injil sudah disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad itu. Kemudian di dalam Al-Quran diterangkan lagi bahwa Nabi Isa mengatakan Nabi Muhammad itu akan datang dalam surat As-Saff ayat 6. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Terakhir. Oh belum. 12 ayat terakhir nih, 13 macam saja. Terakhir. Nah, ini 13. Al-Qur'an dan Bible sama-sama mengenal sujud dan berdoa. Ternyata yang sujud berdoa itu orang Islam. Orang Nasrani tidak pernah sujud sama sekali. Orang Yahudi hanya nempel di dinding, tembok ratapan, tidak pernah sujud. Nah, yang melakukan sujud justru orang Islam. Ini pasalnya. Ini ada juga yang bahasa Bataknya ini. Nah, Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Maka ia itu maksudnya Nabi Isa ya. Maka Nabi Isa maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu doanya dalam sujud. Ya Allah, kalau akan binasa aku ini biarlah binasa, kalau memang itu takdir darimu ya Allah. Tapi kalau bisa engkau selamatkanlah diriku. Itu doanya di dalam sujud. Doa minta diselamatkan, berserah diri kepada Allah. Nah, nanti kalau saya tanya dalam ujian bisa kan? Nabi Isa sujud disebutkan dalam kitab Matius pasal 26 ayat 39. Nah, dengan demikian berakhir sudah keterangan sampai 13 saja. Ya. Ini teka-teki lagi nih yang bahannya sampai 13 saja. Nah, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ujian ya. Ya. Ini yang di sebelah kanan. Oh, tolong Ustaz. Yang sebelah kiri pakai double folio. Lain-lain. Nah, ini kasih sebelah kanan. Biar nyontek ya. Kalau yang ada buku di Oh, kita choice. Cari. tapi kata Ustaz wajib dulu ada buku di Oh iya, ada buku choice ya. Nah, tolong bagi-bagi ke kawan belakang. Ambil lembar ya, Pak. Ya. Sebelah kanan, sebelah kiri berbeda. Oh. Ini yang sebelah kanan. Tidak boleh kasih sebelah kiri. Hanya dijawab 5 ya. Di antara 10 soal jawab 5 saja. Pilih. Dijawab 5 saja. Ya. Soal 10 dijawab 5 saja.
Sampai pukul 9.30. Ustaz, pensel tak apa? Boleh, yang penting jelas ya. Kasih satu. Jawab 5 di antara itu. Sebelum ini kan? Soal sebelum, jawab 5 saja. Ya, kasih. Jawab 5 saja, yang mudah. Sebelah sini dengan sebelah sana beda sedikit. Kiri kanan. Nah terus, yang satu sini sama. Oke. Lebih. Lebih berlebih. Berlebih. Mana nama-nama tadi? Iya, oh ini. Oh ini ya. Mantap. Pilih 5. Yang bawa buku di choice yang nomor 1 dulu jawab. Iya. Kalau yang nak bawa buku tidak bisa jawab nomor 1. Coba lihat. Kalau di sebelah sini bukan nomor 1 kali yang di choice. Nomor berapa pertanyaannya? Nomor 7. Iya, nomor 7. Nomor 7. Kalau di sini baru nomor 1 buku di choice. Yang dijawab nanti 5. di apa aja ya? Nomornya Kita dengan nomornya aja ya. Nomornya. Nomornya Dilingkar nomornya ya. Dilingkar nomor yang dijawab. Kan ditulis. Ditulis itu. Nanti kan diselipkan di dalam. Ya, tulis nomornya. Nomornya tulis. Boleh jawab yang nomor besar dulu kan? Boleh. Boleh tidak beraturan. Oke. Mana yang mudah jawab dulu. Yang penting angkanya jelas. Silakan. Nomor Itu ujian tulisan ya. Di samping Anda melakukan ujian tulisan, saya juga mengambil nilai di samping kehadiran yang lisan. Lisan. Ya. Maret ya. Bismillahirrahmanirrahim. M. Abdurrahman Rosam. Mana? Sekarang lisan ya. Coba sebutkan saja satu ayat Injil yang Anda tahu. Apa ya? Satu aja. Langsung ambil nilai. Apa ayat Injil yang Anda tahu? Ayatnya tentang apa? Kan banyak tadi kan? Ingat satu. Ini harus spontan sedikit, harus cepat. tentang jilbab. Jilbab, kitab apa? Karantus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Oke, mantap. Ya, boleh. Ahmad Siddiqi. Mana ayat Siddiqi? Sebutkan satu ayat Injil yang Anda tahu, yang dapat dari pelajaran ini. Ayat Injil. Apa itu? Tentang apa? Dia cepat. Tentang bersunat. Kita apa? Boleh. Tentang poligami. Pak dirubah. Boleh. Poligami kita apa? Tentang raja-raja. Pasal 11 ayat 3. mantap, boleh. Ardian Saharhab mana? Halo. Nggak ada? Nggak ada ya? Ardian Saharhab nggak ada. Asmilara Purba. Sebutkan satu ayat Injil yang Anda tahu. Ayat tentang sujud. Kita. Matius 26-29. Tentu sujud ya. Siapa yang sujud?
dalam kitab itu? Dalam ayatnya? Yang sujud itu siapa? Bisa. Nabi? Nggak bisa. Oh mantap, boleh. Dari Handayani? Ya, Ustaz. Apa ayat Injil yang tahu? Ayat Tentang apa? Ya. Udah dapat soal belum? Belum Pak. Oh, belum. Kertasnya nih double folio. Hah? Sebelah mana? Kita sama dulu. Yang dulu Double folio ada. Double folio ada. HPS ada. yang pendek kan? Ah. Dulu yang mana? Kasih Pak. Ya. Yuk 5 aja ya. Dari 10 pilih 5 aja. Pilih 5 yang mudah. Oh, ya Pak. Dari Handayani tadi mana? Apa kitabnya? Tentang apa? tentang puasa, Ustaz. Kitab apa? Kitab Markus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Kitab puasa? Ya. Matius tuh. Oh ya, Matius. Matius. Kan itu dia. Apa? Nggak ketahuan. Iya. Doni Hendra. Mana? Apa ya Injil yang tahu? Tentang apa? Injil tentang pendeta di ular. Tentang ular. Ya. Ayat palsu tuh ya. Ayat palsu. Kita apa namanya? Dia katanya kalau beriman itu tidak akan mati gigit ular. Iya, kitab apa itu? Pasal berapa? Ayat berapa? Saya lupa. Saya jujur Ustaz, daripada sok tahu kan. Hah? Jujur saya memang nggak tahu saya. Iya. Daripada sok tahu ada. Kitab Markus namanya. Ayatnya cari sendiri ya. Oh ada ayatnya. Oke. Harry Derifhara. Markus 16. Oh ya, simpan untuk nanti diulang lagi. Herib de Rifhara. Mana Herib? Enggak ada. Enggak ada. Herianto. Apa ayat Injil yang tahu? Sama-sama mengenal kiblat. Kita apa? Kitab Mazmur Pasal pasal 5 ayat 8. Pasal 5 ayat 8. Sama-sama apa? Sama-sama mengenal kiblat. Kiblat. Oke, bait Allah ya. Oke, lumayan. Khairul Saleh Lubis. Apa ya Injil yang tahu? Ayat palsu. Apa tuh? Tentang beriman itu bisa apa di ular pun tidak mati. Iya, kita apa namanya? Markus pasal 16 ayat 18. Pasal? Pasal 16 Ayat? ayat 18. Betul. Mantap. Lumayan. Nonton sama saya deh. Iin Kasria. Mana Iin? Ada? Enggak datang. Iin Triuli. Ada Ustaz. Ya, silakan. Ya, pasal 20 ayat 3 sampai 17. Tentang apa itu? Itu tentang ayat pertama 10 firman Allah antara lain ada Allah selain Iya, apa namanya tuh? Hah? 10 firman Tuhan itu apa namanya tuh? Ten? Tunggal. Ten? Apa namanya ten? Kepaya betul. Itulah yang 10 commandment itu. 10 commandment firman Tuhan. Oke. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Oke. Imran Muslimin. Luar kota, Pak. Luar kota. Jawa Timur. Oke. Jawa Timur. Imran Wahyudi. Ustaz, Apa yang tahu tentang kitab Injil? Yehezkiel 23 1 sampai 21. Wih, gawat itu. Tentang apa itu? Tentang ayat yang mengandung vulgaris. Ayat porno. Dia itu porno itu cepat ditangkap. Iya. Ringkasnya ayat porno tuh. Terus Irwan Sah Nasution. Mana? Ya, apa yang tahu? Matius 27:46 mengenai Nah, Tuhan telah mati Apa? sehingga 20 gereja nah. di Afrika masuk Islam. Apa yang diteriakannya tuh? Eli, Eli. Lama sama sekali. Ya, betul. Jumadi. Siap Kesia. kerja. Oh, kerja. Orang popo. Jun Hadi. Mana? Ayat apa yang tahu?
Sama-sama sujud. Nah, kita apa? Matius. Pasal 39. Oke, lumayan. Kamilur Rasid. Itu yang sudah dapat tadi, itu yang tanya-tanya tuh. Jangan lupa lagi ya. Dia akan dicek lagi hafalan kita itu. Kamilur Rasid. Ya, apa ya Injil itu? Ayat yang disembunyikan. Apa tuh? Yeskiel 23 Ayat? ayat 1. Apa? Ayat 1 sampai 21. Istilah lainnya tuh ayat apa namanya itu? Jorok. Ayat jorok, ayat porno juga. Namanya ayat disembunyikan karena pornonya itu. Katanya jangan sampai dijangkau oleh anak-anak, dikunci di dalam laci. Itulah ayat yang paling berbahaya di seluruh dunia. Lebih berbahaya daripada film porno katanya. Kata sastrawan Inggris, ya. Judd Bennett Shaw katanya kunci rapat-rapat Injil Anda itu di dalam laci, jangan sampai terjangkau oleh anak-anak, karena kitab itu sangat paling berbahaya di muka bumi. Kalau nggak belajar kristologi mana tahu kita. M. Azwar Hadi. Halo, M. Azwar, mana? Nggak ada. M. Qori Ar-Rasyid, SE. Qori? Mana ya? Apa ya Injil yang Anda tahu? Dalam kewajiban kerudung bagi wanita. Kerudung bagi wanita. Kita apa? Pasal? Ayat? 5-6. Mantap. Payah ngapalnya ya? Enggak ya? Payah. Yang payah itu biasanya yang berkesan. Yang mudah tuh hilang. M. Saleh. Mana? Enggak datang? Enggak datang. Muhammad Dahril. Ayat apa itu? Tentang mengharamkan daging babi. Mantap. Itu apa namanya? Imamat pasal 11 Ayat 7 sampai 8. mantap. Itu bagus. Payah menghafalnya? Enggak kan? Enggak payah. Tapi itu dua ayatnya ya, bukan hanya satu itu aja. Juga kita ulangan pasal 14 ayat 7 ayat 8 sama. Oke, Muhammad Fahrur Razi. Ayat apa? Tentang sama-sama punya syahadat. Sama-sama bersyahadat. Kitab apa? Kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Wah, itulah longgar itu dah. Sering diulang-ulang ya, mantap. Muhammad Khairun Nas. Ayat apa? Yohanes pasal 16 ayat 8 tentang mengenai Muhammad. Tentang? Mantap. Ya Nabi Muhammad, Allah menaruh firman dalam mulutnya ya. Mantap. Muhammad Rasoki. Ayat tentang puasa. Tentang puasa. Kita apa? Di Injil dan Al-Quran ada. Di Injil aja lah. Injil Matius Pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Ya, sampai 10 ya. 11. Iya 10. Sampai 10, enggak sampai 11. Muhammad Rasoki ya? Iya, Ustaz. Terima kasih. Muhammad Su'ib. Apa? Wajibnya sunat. Wah, wajib bersunat kita apa? Kejadian pasal 17 ayat 14. Pasal 17 ayat 15. Ada yang lebih keren lagi. Yang tidak bersunat harus dilenyapkan di antara bangsa. Ayat berapa? Ayat pasal 17 ayat 14. Ya. Mantap. Lanjut. Muhammad Yunus. Apa ya Injil yang tahu tentang apa? Ya keras sedikit. Berdirilah. Berdirilah, dari sini nggak nampak. Berdirilah. Matius pasal 26 ayat 39. tentang apa itu? Tentang mengenal sujud dan berdoa. Oke, mantap. Silakan duduk. Nazarudin. Coba. Ayat apa itu? Ini yang ikat aja Pak. Asal nama Kristen. Pertama kali disebut Kristen. Ya, kita apa? Dalam Kisah Para Rasul 11 25 26. Oh iya, pasal 11 ayat 25 26. Mantap. Nazifa Aulia. Kita apa? Tentang apa? Tentang kitab Markus pasal 16
ayat 17 sampai 18. Nah, tentang apa itu? Itu makan bisa ular mati. Wah, iya. Mujizat. Ya, itu ayat palsu itu ya. Oke. Ridho Azmi. Ya. Ayat apa yang tahu? Injil. Tentang sama-sama mengharamkan riba, Ustaz. Wah, mantap. Kitab. Surat Ulangan. Dia pakai surat. Kalau dia tuh kitab. Kitab Ulangan. Kitab dan pasal. Kitab Ulangan pasal 23 ayat ke-19. Oh, mantap. Wah. Resetia Henry. Restia. Nggak ada? Nggak datang. Riki Ahmaidi. Mana Riki? Nggak ada. Rizky Wahyudi. Ya, Ustaz. Silakan, ayat apa? Ayat Matius pasal 26 ayat 39 Tentang apa? tentang mengenal sujud dan berdoa. Oh, mantap. Dan kasih. Sofiatum Mujahadah. Ayat apa? Tentang terkutuk yang disalib itu, Ustaz. Galatia pasal 3 ayat 13. Ya. Galatia 3, Galatia pasal 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang disalib. Mantap. Terus Taufik Hidayat. Ya. Apa? Ayat Injil yang tahu. Sama-sama mengenal Allah Esa. Yohanes pasal 17 ayat 3. Wah, itu populer sekali. Itu yang sering diulang-ulang ya. Jangan lupa itu. Walaupun bertanya kepada Anda, tapi itu mengulangi hafalan kawan-kawan juga belakang. Yuk kita ingat. Teguh Adrian. Hadir ya. Ayat apa yang tahu dari Injil? Nabi Isa bersabda bahwa tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum Allah yang Maha Esa. Kita apa? Oleh karena itu, kasihilah